Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja, asli wejangan Jawa. Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i, tapi anehnya nggak kenal Imam Syafi'i kecuali 56. Satu, kunut. Nomor dua, membaca Fatih Bismillah keras. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Sholat tarawih 20. Yang keempat apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, biasanya baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi liman alu tubihi siwaka inda ulu adizil amimi. Itu biasanya disebut dengan qasidah burdah. Ini Dr. Zainal Abidin LCMM, doktor kebanggaan Wahabi. Tapi mulutnya ketika nyinyirin amaliyah orang aswaja kayak orang tidak pernah sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, siapapun Anda, terutama sahabat-sahabat aswaja, seluruh warga Nahdien, saya tak lupa untuk mendoakan semuanya, kalian semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Barusan itu adalah cuplikan ceramah dari Pak Dr. Zainal Abidin LCMM, salah satu dokter kebanggaan Wahabi. Ya, gitulah. Dia hanya nyinyirin amaliyah orang lain. Bisanya cuma nyinyir, menghina amaliyah orang-orang aswaja. Asli warisan Jawa, asli wejangan Jawa, hanya bisa ini katanya. Ini sudah doktornya. Tapi yang biasanya orang-orang Wahabi mana ya? Orang-orang Wahabi yang biasanya bicara adab ketika komentar itu. Nih, kasih pelajaran adab tuh doktermu ini. Andaikan doktermu ini jantan sedikit aja, ketika dia itu melemparkan hinaan, nyinyiran seperti ini terhadap amalia aswaja, tapi ketika diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang keluar dari mulutnya, andaikan dia jantan, saya itu lebih gimana ya? Lebih bangga, lebih salut ketika dia melemparkan nyinyiran, melemparkan tuduhan begini-begini terhadap orang aswaja, tapi ketika ada orang aswaja mengajak dia untuk diskusi, mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulutnya, dia jantan melayani. Saya lebih bangga, lebih salut orang seperti ini. Daripada asal ngomong, keluar dari lisannya, setelah diminta pertanggungjawab mengumpet entah kemana. Entahlah maksudnya dia bicara seperti itu di depan jamaahnya biar diketawain jamaahnya, biar kelihatan pinter, atau biar kelihatan dia sebagai seorang peneliti, atau gimana ya maksudnya orang ini di depan jamaahnya. Tapi andaikan ya, ini andaikan saja, andaikan jamaahnya itu pinter, punya otak lah sedikit, tentu dia akan protes apa yang disampaikan oleh Pak Doktornya ini. Masa iya usolli burda ini adalah asli wejangan Jawa? Tentunya kalau jamaahnya punya otak sedikit ya untuk berpikir, tentu akan protes kepada doktornya ini. Usolli atau yang dikenal dengan talafut biniat di dalam Syafi'iyah ini bukan wejangan Jawa, Pak. Bukan peninggalan Jawa, Pak Doktor. Sudahlah, jamaah Anda itu bodoh, jangan kau bodohi, Pak. Yang namanya madhab Syafi'iyah dimanapun saja, Pak. Entah di Maroko, di Mesir. Asalkan itu madhabnya Syafi'i, tentu meyakini bahwa melafatkan niat ini adalah mustahab. Melafatkan niat itu adalah sunnah, Pak. Dan lagi, ya Rabbi bil Mustafa, atau yang dikenal dengan burda. Emang yang ngarang ini orang Indonesia, Pak. Bukan hanya di Indonesia, ente ke Maroko, ente ke India, ke Mesir. Banyak, Pak, yang melantunkan qasidah burda ini, Pak. Kalau orangnya aswaja ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi seperti ente, Pak.
tentu dimanapun dia berada akan kenal dan sering suka melantunkan qasidah-qasidah burda. Sudahlah Pak, kira-kira kalau melucu, jangan sampai bohong. Jamaahnya juga sih mau terus dibohongi. Masa iya usolli burda ini adalah warisan Jawa? Ya Allah, Pak Doktor kasihan loh jamaahnya itu Pak. Sholat tarawih 20. Karena mungkin Pak Doktor ini malas di Indonesia dan orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini malas. Sehingga dia terus mempertahankan sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Termasuk apa yang disampaikan oleh ahli hadisnya itu, Pak Abdul Hakim Abdad. Dia mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang di atas 11 rakaat adalah dhaif jiddan. Pak Dr. Zainal Abidin LCMM, kalau memang tarawih 20 ini adalah asli ujangan Jawa. Terus di Arab Saudi sekarang gimana Pak? Di Arab Saudi loh, ente ini keluaran Arab Saudi Pak Dokter. Di Arab Saudi gimana? 11 apa lebih 11? Gitu aja lah Pak. Dan mazhab yang 4, imam mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada loh Pak yang 11 rakaat Pak. Semuanya lebih dari 20. Apakah ente mengatakan mazhab-mazhab yang 4 ini Pak, semua mazhab yang 4, imam mazhab yang 4 ini adalah ujangan Jawa? Ayolah jamaahnya berpikir sedikit. Dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa taala itu gunakan untuk berpikir biar tidak ori terus otak ente ini. Padahal jelas-jelas di Arab Saudi, di Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, ini Pak 23 Pak. Gimana sih ente itu kok suka-sukanya ente sekali mengatakan bahwa itu wejangan Jawa, usolli ini wejangan Jawa, burda ini wejangan Jawa, bismillah jahar ini wejangan Jawa. Gimana lu Pak? Kalau Syafi'iyah ya bismillahnya jahar Pak. Ya sekedar saran begini Pak, sekedar saran dari saya. Bolehlah ente nyinyirin amaliyah orang lain, boleh Anda menyalahkan orang lain, tapi jantan. Ketika Anda diajak untuk mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut Anda jantan layani Pak. Bukan ngumpet. Anak kecil, anak SD, PAUD, anak saya yang SD itu. Kalau seperti Anda ya bisa. Pak Zainal Abidin bohong, Pak Zainal Abidin pembohong, misalnya seperti itu. Pak Zainal Abidin salah, anak saya bilang seperti itu. Kemudian diajak untuk mempertanggungjawabkan. Dia ngumpet, namanya anak SD, Pak. Terus bedanya Anda dengan anak SD itu apa?